Sobat Bisnis, pada siang hari ini kita bertemu dengan Pak Arief Suhartono. Beliau adalah Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II atau biasa disebut IPC yang saat ini sudah ada di hadapan kita. Apa saja sih Pak yang dilakukan oleh manajemen untuk bisa menjalankan perusahaan dalam kondisi pandemi? Misalkan saja untuk kampanye 3M. Oke, terima kasih. Pertama saya menyampaikan, mohon maaf saya tidak pakai masker saat ini karena yang lain pakai masker untuk lebih suara lebih jelas saja. Jadi ini saya tidak mengajari untuk tidak pakai masker karena selain pakai masker saya mencoba untuk suara jelas saja. Pertama adalah saya ingin memastikan bahwa bisnis proses tetap berjalan. Jadi logistik, karena pelabuhan itu menjadi titik kunci dari suatu logistik, saya memastikan harus tetap berjalan. Tapi at the same time juga saya harus memastikan bahwa seluruh tim saya itu selamat. Dan terus terang aja, saya mendorong namanya UEFA untuk proses-proses yang bisa dilakukan di sisi kantor. Tapi saya terus terang aja, saya mengambil keputusan untuk tidak WFH, saya sendiri. Jadi saya WFH itu pada saat saya di awal, pada saat Pak Menhub itu terkena, saya kebetulan orang yang dekat dengan beliau secara fisik waktu itu, jadi saya isolasi sendiri. Yang kedua, pada saat saya terkena COVID di akhir Desember, itu saya isolasi sendiri. Tapi selebihnya, saya tidak pernah WFH. Karena apa? I have to show to the public bahwa I'm there. Saya nggak mungkin memaksakan teman-teman operasi itu datang terus. Tapi saya pribadi sebagai orang nomor 1 di perusahaan ini, saya tidak ada. Jadi saya juga mempersilahkan kepada teman-teman memang yang harus WFH silahkan, memang juga ada aturan. Tapi saya sendiri secara pribadi mengambil sikap saya harus masuk terus. Dan ini saya bisa buktikan. Saya tidak pernah WFH kecuali dari 2 tempat tadi. Pada saat saya terkena dan pada saat saya tracing harus isolasi. Selebihnya kayaknya seingat saya tidak pernah ada 1 hari pun saya WFH. Karena saya harus menjadi pemimpin di sini dan menunjukkan bahwa saya tetap ada bersama-sama mereka. Karena pelabuhan tetap harus beroperasi Pak, betul. Selama proses pandemi. Betul. Kalau WFH kita ikut semuanya, teman-teman ada WFH 50%, 30%, mereka tetap WFH. Tapi saya sendiri pribadi, saya tidak WFH. Gitu aja. Nah, untuk Sobat Bisnis kita juga ingin tahu nih, bagaimana untuk operasi, terutama untuk SDM atau petugas-petugas yang memang ada di lapangan. Nah, sebetulnya untuk mereka melengkapi mereka agar bisa bekerja dengan baik, apa saja Pak yang dilakukan? Tentunya pertama adalah kita harus mengequip mereka dengan peralatan-peralatan yang memang harus sesuai protokol kesehatan. Tadi namanya masker, terus checking, terus namanya kita juga ada fasilitas-fasilitas pendukung, kita juga harus siapkan. Terus yang kedua, kita melakukan deployment orang juga harus dijaga. Zaman dulu deployment mungkin agak sedikit boros. Kita memang orang-orang yang bertugas saja yang kita deploy, backupnya itu tidak di kantor. Itu kira-kira seperti itu. Jadi terkait dengan seperti itu, saya selalu pastikan bisnis proses berjalan dengan kecepatan yang kalau bisa tidak ada perubahan, tetapi dengan deployment yang paling efisien sehingga tidak terjadi kerumunan dan lain sebagainya. Terus terkait dengan bisnis proses juga ada sebagian yang shifting ke digital. Kayak kemarin terakhir dari Jumat kemarin, salah satu terminal di kita itu totally sudah menggunakan e-service, tidak ada kedatangan mereka lagi customer, semua menggunakan e-service. Karena lagi-lagi shifting dari kombinasi e-service dengan yang manual, bukan manual dalam artian manual, tetapi adalah ada loket khusus, itu butuh proses, butuh change management dan komunikasi yang bagus sama semuanya itu bisa berjalan, kira-kira gitu. Iya Pak. Kita tahu pemerintah sedang menggalakkan untuk tidak mudik gitu selama pandemi ini. Nah, bagaimana kondisi pelabuhan? Kita tahu pelabuhan juga melayani penumpang. Kalau di Priok sendiri bagaimana Pak? Terkait dengan penumpang,
apa sih peran pelabuhan? Sebenarnya tuh peran pelabuhan itu hanya provide terminal saja. Tapi servis kapal itu under teman-teman Pelni. Jadi kami pertama harus memastikan bahwa fasilitas yang di terminal penumpang juga cukup bagus terkait dengan COVID-19 ini. Terus kalau aktivitas pelabuhan tidak ada perubahan apa-apa. Pelabuhan itu hanya berhenti mungkin 7 shift setahun. Pertama pada saat Lebaran Idul Fitri, itu kalau nggak salah tuh H-1-nya itu malam udah tutup, berhenti operasi. H-1, besoknya full day, terus next day-nya itu jam 8 sudah operasi lagi. Jadi mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, mungkin 5. 4 atau 5 itu seperti itu. Idul Adha lebih pendek lagi. Jadi in total dalam 1 tahun mungkin sekitar 7 sampai 8 shift. 1 tahun. Mau hujan, mau tahun baru nggak ada bedanya. Jadi dalam 1 tahun itu cuman segitu tok berhentinya pelabuhan. Biasanya fenomena Lebaran biasanya trafiknya agak sedikit turun. Karena operasinya itu gudang-gudang pada tutup, pabrik-pabrik tutup. Nah, tapi yang ini saya nggak tahu seperti apa. Tapi saya mendorong sekali pemerintah untuk melakukan pembatasan untuk mudik saat ini. Karena ya sangat bodoh kalau tidak kita belajar dari negara lain. Contoh India yang ngeri luar biasa seperti itu. Jangan sampai penurunan COVID yang sudah mulai kecil ini nanti bisa membludak lagi gara-gara Lebaran. Jadi harus bersabar, bagi kita semua harus bersabar. Saya juga pribadi juga kepengen mudik. Kalau dibilang tanya pengen mudik ya kepengen, tengok orang tua. Tapi ada hal yang lebih tinggi dari itu. Menjaga kita semuanya agar bagaimana pandemi ini segera berakhir sehingga kita back to normal life lagi. Jadi untuk vaksinasi kita juga perlu tanya kepada Pak Arief, bagaimana SDM di pelabuhan, apakah semuanya juga akan divaksin, Pak? Oke, jadi total yang akan divaksinasi di pelabuhan itu adalah 13.000. Tidak hanya pegawai pelabuhan, tapi juga orang-orang yang berinteraksi di kegiatan pelabuhan. Contoh misalnya teman-teman dari cleaning service, dari OB dan semuanya itu adalah masuk daftar yang harus kita vaksinasi. Dan saat ini mungkin kayaknya sih lebih dari 70% sudah divaksinasi. Jadi kita dorong karena memang kebijakan dari pemerintah untuk servis-servis yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, apalagi logistik seperti ini didahulukan. Jadi teman-teman sudah vaksin. Dan saya juga mungkin di kemarin-kemarin tuh ada sedikit mungkin ada perbedaan persepsi terkait dengan vaksin. Kita juga komunikasi dengan teman-teman, dengan pegawai juga. Ini adalah bagus program pemerintah dan kita juga salah satu ikhtiar kita untuk segera away dari COVID-19, kira-kira seperti itu. Jadi tetap aja kita harus berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Pak Arief. Sobat bisnis, demikian perbincangan saya dengan Pak Arief Suhartono yang kita tahu memimpin Pelabuhan Indonesia 2 yang juga garda terdepan dalam perekonomian Indonesia. Karena kita tahu bahwa ketika pelabuhan ada masalah, maka akan berdampak kepada sektor real yang ada di Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih.